filter di mulut kita. Yang pertama, lidah kita menentukan arah hidup kita. Yakobus melanjutkan di ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi saudara, kata-kata Anda dan kata-kata saya itu mengendalikan kehidupan kita, menentukan ke arah mana hidup kita itu akan menuju, saudara. Kalau Anda mau tahu kira-kira 5 tahun ke depan arah hidup Anda kemana, lihat aja apa yang Anda katakan hari-hari ini, ya. Dan lidah kita ini ukurannya kecil, nggak besar, kecil, ya kan? Disebut di sini adalah kekang di mulut kuda. Saudara tahu berapa kecil kekang itu dibanding tubuhnya yang besar, ya kan? Lidah kita juga sama kecil, beda. Kalau otot kita gitu ya, kita pikir wah yang kuat di dalam hidup kita ini apa, di tubuh kita apa? Otot kita gitu kan, kaki kita bisa tendang gitu kan, kita bisa pukul pakai tangan, kita punya otot. Tapi ternyata yang mengendalikan hidup kita itu bukan otot kita, bukan kaki atau tangan kita, tapi lidah kita kecil. Dijelaskan dengan 2 perumpamaan di sini. Ada kuda yang pertama ya. Saudara bisa bayangkan kuda itu beratnya ratusan kilo. Hanya dikendalikan dengan sedikit atau kecil, logam kecil yang ditaruh di mulutnya. Dan itu bisa menentukan penunggang kuda mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau berbalik arah, ditentukan oleh kekang yang kecil yang ditaruh di dalam mulutnya, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Perumpamaan yang kedua ditulis adalah kapal. Kapal yang besar yang digerakkan. Jadi kapalnya nggak kecil loh. Ditekankan walaupun amat besar, ayat yang keempat, dan digerakkan oleh angin yang keras. Saudara, kalau kehidupan Anda hari ini terkena angin yang keras, kehidupan itu tertimpa angin yang keras, masih ada harapan. Ternyata hidup kita ini dikendalikan oleh sebuah kemudi, yaitu lidah kita. Ya, poinnya adalah lidah kita ini kayak sebuah penentu kita ini mau kemana. Walaupun angin ke kiri, tapi kalau kemudi itu mau ke kanan, ternyata tetap bisa. Ditentukan oleh apa? Lidah kita. Kapal yang besar itu dia digerakkan oleh angin yang keras, tapi ditentukan oleh kemudi arah kemana kapal itu pergi. Saudara, kalau Anda hari ini melihat bahwa Anda berada di jalan yang salah, Anda bisa memutar balik atau belok arah dengan cara ubahlah kata-kata Anda. Apa yang Anda katakan kepada orang lain, bagaimana cara Anda mengatakannya. Ubahlah cara Anda berkata-kata tentang diri Anda sendiri. Jangan berkata bahwa aku ini jelek, aku ini bodoh, aku ini kurang, aku ini begini gitu ya. Sesuatu yang negatif. Ubahlah kata-kata Anda, maka arah hidup Anda juga akan berubah. Karena firman Allah menjelaskan bahwa lidah kita menentukan arah hidup kita. Yang kedua, kenapa kita perlu filter? Karena lidah kita ini dapat menghancurkan apa yang kita miliki. Yakobus 3 ayat yang kelima dan keenam. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi kecil, tapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi ini kecil tapi pengaruhnya unlimited, saudara. Sebesar api itu bisa membakar hutan yang sebanyak dia mau bakar apinya itu. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, sebuah hutan yang lebat gitu ya, kira-kira berapa puluh tahun membangun hutan. Saya pernah membangun sebuah pohon gitu ya, di belakang rumah ada pohon. Untuk membangun satu pohon itu butuh bertahun-tahun, saudara. Apalagi jadi hutan. Hutan yang lebat dan luas.
Itu butuh puluhan tahun, tapi ludes dalam sekian jam. Ya, kebakaran rumah, bangun rumah butuh berapa lama? Kebakaran pabrik, kalau diteliti kebakaran itu selalu dimulai dari sebuah percikan. Sebuah percikan kecil dibanding dengan apa yang terbakar itu kecil sekali. Ya, percikan api yang ceroboh dapat menghancurkan sebuah rumah, sebuah pabrik, bahkan sebuah hutan yang besar. Demikian juga sebuah kalimat yang ceroboh dapat menghancurkan karir yang sudah dibangun belasan tahun. Sebuah kalimat yang ceroboh dapat menghancurkan pernikahan yang dibangun sekian tahun. Ya, dapat menghancurkan reputasi kita, bahkan gereja, pertemanan dan semuanya. Dan seperti apa itu? Seperti gosip, rumor gitu ya, itu menyebar kan. Makanya sekarang ini kan kalau ada sesuatu gampang, apalagi sekarang sesuatu tuh gampang viral. Itu kayak api menyebar kemana-mana. Dan kita bisa membakar hidup orang lain dengan kata-kata kita. Saudara, apa yang kita nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan itu kita lakukan pada orang lain. Dikatakan menodai seluruh tubuh, maksudnya apa? Saudara, kalau anak-anak Anda berkata kasar kepada Anda dan Anda itu men-time out anak Anda, saya tanya yang di time out itu lidahnya atau anaknya? Kan kita nggak bisa pisahkan, jadi lidah kita, apa yang kita lakukan itu menentukan seluruh tubuh kita. Kalau seorang karyawan berbuat kesalahan dengan kata-katanya sampai dia dipecat, apakah yang dipecat itu cuma lidahnya? Ya enggak, ya seluruh tubuhnya. Makanya lidah kita ini menentukan seluruh tubuh kita akan mengalami apa. Saudara, lidah bisa membakar hubungan kita dengan anak kita, usaha yang kita bangun dan semuanya. Dan kebenarannya jika kita memulai dengan sebuah api, ya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka kita harus tetap bertanggung jawab atau harus punya tanggung jawab terhadap dampak yang terjadi karena api itu. Dan kita nggak bisa tinggalkan begitu saja. Saudara, kalau kita memulai sesuatu yang salah, kalau saya bilang tadi, kalau satu perkataan yang salah itu harus dinetralisir atau dibalikkan dengan 9 kali. Saudara, kalau Anda pernah melukai seseorang, balaslah dengan perkataan yang menyembuhkan itu berkali-kali. Karena kita bertanggung jawab terhadap api yang kita munculkan yang membakar sesuatu. Dan dikatakan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, neraka di sini bukanlah sebuah tempat, tapi bicara mengenai asalnya. Ada sesuatu yang jahat di dalam diri kita. Ya. Apalagi kenapa kita ini perlu filter di mulut kita. Yang ketiga adalah karena lidah kita ini tidak dapat dijinakkan, saudara. Yakobus menjelaskan dengan memberikan ilustrasi kebun binatang, ya, binatang-binatang. Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Perhatikan ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun, garis bawahi tidak seorang pun. Jadi firman Allah ini gak ada orang yang bisa klaim bahwa dia bisa. Karena firman Allah sudah jelas, tidak seorang pun yang berkuasa. Kita gak punya kuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wow, ini penjelasan yang sangat bukan membesarkan, tapi sesuatu yang menjelaskan bahwa lidah kita ini bahaya gitu ya. Anda pernah ke taman safari? Kalau Anda ke taman safari terus Anda pergi ke tempat binatang buas, singa misalnya, harimau atau apalah yang binatang buas. Apa yang ketika Anda masuk ke sana pasti Anda akan menemukan 2 pintu, betul ya? Pintu pertama kebuka, kemudian baru pintu yang kedua. Selain 2 pintu, apa yang Anda lihat di situ? Di situ ada peringatan-peringatan, jangan mengeluarkan anggota tubuh dari kendaraan Anda, betul? Walaupun binatang itu sudah dijinakkan, walaupun Anda lihat mereka itu lagi tidur, ya Anda nggak bisa tidak waspada. Anda tetap harus di dalam mobil tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh lewat jendela. Karena sewaktu-waktu, karena memang nature-nya itu binatang buas. Sewaktu-waktu bisa menyerang Anda, sewaktu-waktu bisa menerkam Anda. Nah, tapi saudara,
Coba lihat di ayat ini. Dikatakan binatang buas aja bisa dijinakkan. Nah, lidah kita ini tidak bisa dijinakkan. Berarti dengan kata lain lebih buas daripada binatang buas. Makanya kita butuh filter di mulut kita. Kita butuh penyaring, saudara. Kalau binatang buas saja butuh 2 pintu, apalagi mulut kita, saudara. Tuhan berkata lidah manusia itu tidak bisa dijinakkan tanpa pertolongan Tuhan. Makanya tidak seorang pun yang berkuasa, manusia nggak punya kuasa menjinakkan lidah. Kita nggak mungkin bisa tanpa pertolongan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan penuh racun yang mematikan. Itu seperti ular. Hanya untuk mematikan seseorang hanya butuh beberapa tetes bisa. Gak perlu 1 galon atau 1 gelas. Cuma beberapa tetes itu sudah mematikan. Demikian juga ya 1 kalimat, 1 tetes kalimat bisa membunuh reputasi seseorang. 1 tetes kalimat bisa membunuh karir seseorang. Saudara, betapa kita harus berjaga-jaga terhadap lidah kita, terhadap mulut kita. Kalau saya tanya, bagian tubuh apa yang paling banyak berbuat dosa? Ya, seringkali orang berpikir bagian tubuh yang berbuat dosa itu bagian seksual. Ya kan, kebanyakan orang menjawabnya demikian. Tetapi Alkitab menulis itu lidah kita, bagian tubuh yang paling banyak berbuat dosa. Berapa banyak orang yang merasa kotor, merasa jijik gitu ya dengan dosa percabulan, dosa perzinahan, dan tidak berpikir yang sama atau tidak merasa kotor, tidak merasa jijik dengan intensitas yang sama dengan dosa mulut. Dosa sama-sama dosa. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab, Alkitab menjelaskan lebih banyak mengenai dosa mulut dibanding dengan dosa seksual. Dosa mulut apa? Fitnah, bohong, mengutuk, mengancam, apalagi sombong, mengejek, mengumpat, saksi dusta gitu kan. Komplain, kata-kata pahit, merayu atau flattering, mengolok, mencari-cari kesalahan. Ya kan, menghakimi, kata-kata kotor, gosip dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang kita itu membereskan daftar dosa ini dari daftar dosa. Dosa-dosa ini kita bereskan dan kita melakukannya itu tanpa merasa bersalah. Saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan baru, tapi yang lebih ditekankan kita belajar sama-sama. Ternyata lidah kita ini buas ya, dan gak bisa dijinakkan, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita perlu punya awareness, punya hati nurani yang nyala ketika kita ini berdosa dengan mulut kita. Yang keempat, mengapa kita perlu filter di mulut kita? Karena mulut kita menjelaskan hati kita. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara, luar biasa ya. Cuma mulut kita loh yang bisa demikian. Karena Yakobus menjelaskan berikutnya di ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jawabannya enggak. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Ada enggak gitu ya, buah ara yang buahnya itu keluarnya zaitun? Ya kita sudah tahu jawabannya, tidak ada. Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Jawabannya juga tidak ada. Ya, demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tapi ajaibnya, saudara ya, ajaibnya lidah kita bisa. Makanya ayat 9 tadi dikatakan lidah kita ini bisa loh, padahal pohon itu nggak bisa. Pohon itu kalau pohon zaitun ya buahnya zaitun. Kalau pohon ara ya buahnya ara. Kalau sumber air pahit ya keluarnya air pahit. Kalau sumber air tawar ya keluarnya air tawar. Nah, tapi lidah kita ajaib, saudara. Lidah kita ini bisa sebentar memuji Tuhan, sebentar mengutuk orang. Ya, tapi firman Tuhan juga katakan tidak boleh demikian terjadi. Sebenarnya apa yang mau dijelaskan? Mulut kita ini menjelaskan hati kita. Tadi dikatakan yang ayat yang ke-6 bahwa mulut kita ini dinyalakan oleh api neraka, sesuatu yang di dalam. Sesuatu yang di dalam yaitu hati kita. Dan perhatikan bahwa di sini Yakobus berkata bahwa lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah.
Maksud ayat tersebut adalah Tuhan itu mau kita menghargai sesama manusia seperti kita menghargai Tuhan, saudara.